Sebelumnya jangan lupa buat teman-teman IP News, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info-info terkini lainnya dari channel ini guys. Kasus pengaturan skor Timnas Indonesia di pertandingan final Piala AFF 2010 lalu kembali terangkat. Salah satu bek Timnas Indonesia saat itu, Hamka Hamzah pun turut prihatin dengan situasi ini. Terangkatnya kasus pengaturan skor di final Piala AFF 2010 ini dikarenakan pernyataan dari eksekutor manajer Timnas Indonesia saat itu, Andi Darussalam, dalam acara diskusi sepak bola Indonesia soal mafia pengaturan skor Mata Najwa, Rabu 19 Desember 2018 kemarin malam. Andi Darussalam bahkan menyebut nama bek Timnas Indonesia saat itu, Maman Abdurrahman, yang menurutnya mencurigakan sehingga menjadi indikasi adanya pengaturan skor saat itu. Saya ambil contoh, seharusnya Maman Abdurrahman bisa mengamankan bola, namun dia cenderung menunggu membiarkan pemain kepolisian. Salah satu bek Timnas Indonesia, Hamka Hamzah, pun menyampaikan pesan mengharukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam akun resmi Instagram miliknya yang bernama @hamka23hamzah, bek Arema FC ini meminta untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola tanah air, bersabar menunggu bukti-bukti kasus tersebut. Salam Indonesia buat teman-teman dan saudara-saudara semua di sini. Saya ingin menyampaikan sebagai bagian pemain AFF 2010. Mari semua bersabar menunggu bukti-bukti yang akan diserahkan ke Satgas Kepolisian tentang indikasi penerimaan suap. Janganlah menghujat dan berpikiran negatif dulu kepada kami, skuad AFF 2010, sambil menunggu bukti yang konkret, karena itu berdampak besar kepada kami dan keluarga besar kami semua. Mari kita tunggu sama-sama kelanjutan dari Satgas Kepolisian. Kami semua mengutuk apabila ada yang menerima suap di AFF 2010, karena kami berjuang betul-betul untuk negara. Tapi kalau memang terbukti ada yang menerima, maka hukum akan memproses itu semua. Salam Indonesia, tulis Hamka Hamzah panjang lebar. Kebetulan Hamka Hamzah saat itu juga diduetkan bersama Maman Abdurrahman di jantung pertahanan Timnas Indonesia yang terlihat acak-acakan saat menghadapi Malaysia. Timnas Indonesia pun harus menerima kekalahan 3 gol tanpa balas di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Secara terbuka-buka suara soal isu suap di final Piala AFF 2010. Pria asal Makassar saat itu jadi manajer Timnas Indonesia. Isu pengaturan skor menghebohkan publik sepak bola tanah air usai final Piala AFF 2010 yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Malaysia. Sempat muncul surat kaleng dengan nama alias Eli Cohen yang menuding petinggi-petinggi PSSI era kepengurusan Nurdin Halid bermain. Secara mengejutkan, tim Merah Putih kalah 0-3 dalam laga leg pertama final di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Timnas Indonesia akhirnya gagal juara setelah pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, hanya menang 2-1. Dalam acara talkshow Mata Najwa bertema kasus suap dengan tajuk Bisa Apa PSSI pada Rabu 19 Desember 2018, Andi Darussalam memanfaatkan momen untuk buka-bukaan soal kasus match fixing Piala AFF 2010. Setelah lama berhembus, saya perlu membuka kasus final Piala AFF 2010. Saya mendapat info menarik soal kebenaran ada match fixing yang melibatkan Timnas Indonesia. Kawan-kawan saya bandar di Malaysia bercerita, memang ada permainan pengaturan skor. Kata mereka, bagaimana kami bisa menang bang kalau tidak memainkan? Kami sudah kalah di penyisihan, ujar Andi Darussalam. Jujur saya kecewa mendengar cerita tersebut. Indonesia dalam hal itu gagal gara-gara kasus ini, lanjut sang mantan pengurus PSSI. Andi secara spesifik menyebut permainan kotor dalam duel leg pertama final di kandang lawan melibatkan pemain yang ada di Timnas Indonesia. Saya katakan ketika ramai orang-orang mengatakan seolah-olah semua ini diatur dengan saya sebagai manajer. Dari situ saya mencari tahu, dan saya yakin di pertandingan 3-0 saya dimainkan. Tetapi saya tidak punya bukti untuk menuduh orang. Tetapi dari cara bermain kita bisa melihat, awal pertama seharusnya Maman Abdurrahman membiarkan bola dari Malaysia karena bola akan offside. Tetapi ia biarkan dan ia beri kesempatan kepada pemain lawan. Disitulah muncul gol pertama. Gol kedua begitu juga, ujar Andi Darussalam. Apakah dengan menyebut nama Maman, ADS ingin mempertegas kalau sang bek yang kini bermain di Persija Jakarta jadi salah satu pelaku pengaturan skor? Sayang, saat dicecar untuk membuka nama-nama oknum yang terlibat dalam berbagai kasus pengaturan skor yang melibatkan pelaku sepak bola Indonesia, ADS memberi jawaban diplomatis. Saya tidak mau menyebut nama dalam acara ini. Saya hanya mau melakukannya di hadapan institusi resmi. Saya bersedia buka-bukaan, papar Andi Darussalam. Nama Maman
Abdurrahman sontak menjadi perbincangan selepas acara Mata Najwa yang membahas mengenai pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Munculnya penggawa Persija Jakarta itu menjadi sorotan setelah namanya disebut manajer timnas Indonesia kala Piala AFF 2010 Andi Darussalam Tabusala sebagai contoh keganjilan dalam laga final menghadapi Malaysia di Stadion Bukit Jalil yang berkesudahan dengan kekalahan timnas Indonesia 0-3. Terbawanya nama Maman Abdurrahman meski tak secara langsung disebut ADS sebagai pemain yang diduga terlibat dalam pengaturan skor, nyatanya memancing respon banyak penggemar sepak bola nasional. Meski belum terbukti, mereka umumnya langsung mengungkapkan kekecewaan terhadap Maman Abdurrahman lewat kolom komentar di akun Instagram pemain 36 tahun itu. Tak sedikit pula yang berani menyebut mantan pemain Persib Bandung di tahun 2010 itu sebagai sosok pengkhianat bangsa. Lantas, benarkah nama-nama di atas terkait langsung dengan match fixing? Siapa lagi nama-nama yang akan mencuat ke permukaan setelah ini? Patut kita tunggu.